selanjutnya. Ya, kita sudah ini tunggu-tunggu nih ya. Masuk dalam talkshow sesi pertama. Betul sekali, acara yang kita tunggu-tunggu hari ini ya. Kita tidak berdua saja. Ada orang ketiga. Kita akan panggil teman istimewa kita juga ya. Ya. Beliau akan menjadi moderator dalam acara ini. Boleh berikan aplaus kepada Ajeng Eka Pratiwi SIPMAP. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata MC-nya kita di sini bertiga, kalau saya nggak mau hanya bertiga, kita nanti akan berlima, biar rame-rame. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Eka Pratiwi selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama nanti pematerinya ada dari Pak Edi, kemudian dari Pak Ahmad Maulizal Sutawijaya. Kemudian yang selanjutnya di sesi kedua kita juga akan ada 2 materi. Dan tidak lupa untuk adik-adik di setiap sesi kita juga ada tanya jawab dan kuis. Oke, langsung saja, saya tidak mau sendirian di sini. Saya panggilkan untuk yang pertama yang sudah bergabung dengan kita via Zoom, kami persilakan Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya selaku Kepala Divisi Perusahaan yang bergabung melalui Zoom. Selamat siang Bapak, selamat bergabung. Kemudian sekali lagi saya sapa Bapak yang melalui Zoom. Selamat bergabung Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya. Oh, masih keluar? Oke, selanjutnya saya minta bergabung untuk narasumber yang kedua, Bapak Edi Suhardi selaku Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia GAPKI. Selamat bergabung Bapak. Oke, baik, pada siang hari ini sudah menjelang siang ya Bapak Ibu, adik-adik. Hari ini kita akan ada talk show mengenai edukasi peran dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan pada kaum milenial. Jadi temanya yang diangkat oleh GAPKI Kalimantan Timur yaitu tentang berkesahan dengan bubuhan milenial. Mungkin di sini ada orang Kutai, adik-adik atau Bapak Ibu. Ada orang asli Kutai? Nah, mungkin sedikit karena saya kebetulan asli Kutai, jadi kepas sekali dengan temanya hari ini, yaitu mengenai berkesahan itu artinya bercerita. Jadi dari GAPKI melalui bapak-bapak dan ibu narasumber nanti akan bercerita mengenai industri kelapa sawit. Kemudian bubuhan milenial itu yaitu kelompok milenial. Jadi sebenarnya yang hadir di sini tidak hanya milenial tapi juga generasi Z. Oke, sambil menunggu untuk Bapak Ahmad, apakah sudah bergabung, Mbak? Mbak, untuk Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya, apa sudah bergabung? Belum bergabung? Oke. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Edi Suhardi, yaitu sebagai Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI. Adapun latar pendidikan dari Bapak Edi Suhardi yaitu alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, ternyata seluruh sekolahnya juga di Kalimantan ya Bapak ya. Aslinya orang Kalimantan Pak?
Oh Sunda, orang Sunda yang bersekolah di Kalimantan, luar biasa. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di AIET Bangko pada tahun 90-91 untuk bidang pengelolaan sumber daya alam ya Bapak ya. Dan pengalaman organisasi dari Pak Edi Suhardi, beliau sudah lama juga bergelut di dunia industri sawit Pak ya, yang saat ini bekerja di menjabat advisor direktur non eksekutif PT Harap Agro Harapan Lestari ya Bapak ya. Oke, beri tepuk tangannya dulu dong untuk narasumber kita yang pertama. Kemudian narasumber kita yang kedua apa sudah bergabung? Oh sudah bergabung. Saya sapa lagi, selamat siang Bapak Ahmad Maulida. Mohon maaf agak ini. Pak Mauli, oh iya, biar lebih akrab kita sapa Pak Mauli aja. Selamat siang Pak Mauli. Boleh, selamat siang. Apa kami sudah Oke, selamat siang Bapak Mauli. Kemudian untuk pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Mauli, izinkan juga saya memperkenalkan riwayat hidup Pak Mauli. Yang Pak Mauli merupakan Kepala Dinas Perusahaan BPDPKS, yaitu beliau alumni dari SMA 68 Salemba, kemudian mengemban pendidikan di FISIP UI, lulusan tahun 2000, mohon maaf Bapak, dengan gelar Sarjana Hubungan Masyarakat Periklanan dan Komunikasi. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di FISIP UI, lulusan tahun 2009 dengan gelar Magister Manajemen. Saat ini dan pengalaman akademik dari Bapak Mauli itu pernah menjadi dosen di beberapa universitas di Jakarta dan juga ikut dalam merumuskan kurikulum. Kemudian saat ini beliau bekerja di bergabung dengan menjadi kepala divisi perusahaan BPDPKS. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kedua pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini yang sudah bisa bergabung. Terima kasih Bapak langsung dari Jakarta Pak ya, bergabung dengan kita hari ini. Tentunya Bapak-bapak yang hadir hari ini akan memberikan pengalaman atau membagikan ilmunya mengenai sawit kepada adik-adik yang ada di sini. Oke, berbicara mungkin untuk yang pertama Bapak mohon izin karena Bapak Mauli via Zoom, jadi alangkah baiknya kita mendengarkan dulu pemaparan materi dari Bapak Mauli, kemudian nanti kita lanjut ke Bapak Edi Suhardi. Oke Pak. Ya. Makasih Ibu Moderator. Iya. Nah, ini mohon izin nih, saya mau duluan nih Pak ya. Saya hadirnya sebenarnya maunya offline tuh karena ketemu dengan milenial nih di Utim ya, yang merupakan ya penghasil video yang cukup besar ya Pak Edi ya, dan juga sebagai produsen mungkin Iya Bapak Mauli, izin Bapak sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan dulu ke para audiens bahwa hari ini Bapak Mauli akan menyampaikan mengenai materi edukasi sawit baik untuk semua yang akan disampaikan Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya selaku Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Seperti yang sudah disampaikan pada beberapa tadi sambutan dari beberapa bapak-bapak yang sudah hadir di depan bahwa tujuan dari GAPKI ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkembangan industri sawit yang mungkin di beberapa mindset dari masyarakat kita bahwa sawit ini merusak lingkungan dan lain-lain. Tapi pada hari ini dengan beberapa narasumber kita mau menjelaskan lagi apa sih sebenarnya yang ada di dunia industri sawit itu. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mauli tentang edukasi sawit baik untuk semua. Jadi tidak hanya untuk pelaku usaha Bapak, tetapi juga sawit ini ternyata juga meresap sampai ke masyarakat, yaitu petani swadaya. Langsung saja Bapak Mauli, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Mohon maaf sekali lagi, izin menyampaikan Bapak, waktu untuk pemaparan materi yaitu 20 menit, kemudian waktu untuk tanya jawab dan kuis 50 menit.
Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Mauli. Terima kasih Bu. Ini saya lagi coba merangkum sebenarnya nih hasil yang disampaikan oleh Ibu Moderator, karena ternyata cukup menarik juga ya Bu untuk moderasi kita untuk pagi ini. Bagaimana kita melihat sawit ini dari sisi milenial gitu. Dan saya juga melihat antusias tadi tuh beberapa juga sudah mulai ikutan kuis ya yang dilakukan oleh MT. Dan tahu bahwa Indonesia saat ini memang menjadi produsen nomor 1 untuk ekspor CPO dan turunannya. Dan nomor 2 betul dipegang oleh Malaysia. Tapi sebagai informasi kita baru tahun 2006 sebenarnya bisa melewati Malaysia sebagai produsen nomor 1. Sebenarnya Malaysia nomor 1. Pak Edi nanti bisa elaborate di situ. Nah, tapi memang kita tahu bahwa sebagai ya, pengekspor nomor 1, Indonesia juga sebagai pengguna nomor 1 juga. Nah, itu disampaikan oleh Pak Wakil Bupati yang tadi menyampaikan sambutannya bahwa benar memang saat ini kita tinggi untuk pemanfaatan minyak goreng. Belum lagi kita juga tinggi untuk pemanfaatan produk-produk turunan dari kelapa sawit sendiri, cangkang maupun juga untuk ada turunan seperti olein maupun biodiesel yang dipakai untuk kendaraan diesel. Tapi memang yang perlu kita sampaikan di sini, semua itu merupakan manfaat dari sawit yang memang secara umum ya masih banyak orang Indonesia yang belum memahami. Terutama dari sisi bagaimana sih sawit itu bisa dibilang sebagai sawit baik atau bagaimana sih sawit itu menjadi bagian dari pendorong atau penopang ekonomi maupun perbaikan dari perusahaan atau Indonesia sendiri. Nah, kita ketahui saat ini kan Indonesia itu sudah mempunyai perbaikan dalam kegiatan agrikultur praktis dari sawit sendiri. Dan bisa kita lihat bahwa di Indonesia sekarang kita punya ISPO, kita punya yang namanya bagaimana kita good agriculture practice, juga riset-riset dari kelapa sawit yang sudah kita lakukan. Dan memang saat ini kita bisa bilang bahwa sawit merupakan komoditi strategis bagi Indonesia. Sama karena tadi sebagai industri sawit itu melibatkan 4,2 juta tenaga kerja langsung dan ada 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Dan bahkan dari sisi status di sawit itu besar sekali petani swadaya atau petani yang memang benar-benar petani dari masyarakat, petani dari anak-anak mungkin yang dulunya sebelum petani menjadi petani swadaya. Dan jika kita lihat memang benar sekali ekspor dari sawit ini juga bahkan sudah melebihi dari ekspor non migas, di mana memang di angka 154,9 dari total tahun 2020. Nah, kita juga bisa lihat bahwa komoditas strategi sawit ini juga membantu bagaimana Indonesia ya mencapai yang namanya Sustainable Development Goals, yaitu standar yang disiapkan oleh PBB. Di antaranya ada 12 atau 16 dari Sustainable Development Goals yang ditetapkan PBB. Kita bisa memenuhi minimal ada 5 di sini. Itu bagaimana mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketidakrataan dari masyarakat secara ekonomi karena menciptakan lapangan pekerjaan terutama di daerah pedesaan. Bahkan juga kita mendukung bagaimana climate change bisa kita reduksi karbon karena fotosintesa pada kebun ini sangat luas dan manfaatnya cukup tinggi lagi, belum lagi pemanfaatan biodiesel atau bahan bakar nabati yang mengurangi karbon dari polusi kendaraan diesel. Itu juga kebun sawit seperti ketahui menjadi tempat hidup aneka ragam hayati baik flora maupun fauna. Dan ketujuh di SDG itu yaitu antara lain bagaimana ketahanan energi, karena kita tahu bahwa sawit ini merupakan energi yang selalu terbarukan. Setiap panen kita bisa barukan, selama 20-25 tahun kita melakukan permajaan rakyat. Dan terakhir, SDG adalah bagaimana memberikan pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan juga membantu untuk peningkatan devisa bagi Indonesia. Nah, secara perkembangan kita bisa lihat bahwa Indonesia sendiri, memang saya bilang tadi, ketika dalam pengembangan Indonesia itu lebih dari 50 juta ton minyak sawit Indonesia itu menjadi pasokan bagi negara-negara di luar. Makanan, minyak goreng maupun makanan produk lain berbasis minyak sawit seperti energi ataupun sekarang kalau kita bisa lihat untuk kesehatan juga sudah digunakan. Total luas lahan kita adalah 16,38 hektar. Seperti saya bilang tadi 41-nya adalah 4,7 juta hektar itu adalah milik petani swasta. Langsung kita lihat juga ini yang disebutkan bahwa sawit Indonesia itulah raja sawit dunia.
bagaimana produksi dan kebutuhan minyak nabati dunia itu selalu kita penuhi setiap tahunnya, baik dari demand maupun supply, yang selalu tumbuh di antara 8,5 juta sampai 7 juta metrik ton. Dan ini juga kita lihat bagaimana ketika tahun 2006 saya bilang di awal, Indonesia baru bisa menggeser Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ini karena tadi program permajaan rakyat, juga pengembangan dari good agriculture practice-nya yang sudah kita kembangkan di perkebunan kelapa sawit. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai BPDP KS. Kami adalah sebuah badan yang didirikan melalui Perpres 61 tahun 2015, tambah Perpres 24 tahun 2015 tentang penurunan perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah kita memungut levy atau pungutan ekspor dari CPO dan turunannya, dan kita kelola. Cara pengelolaannya disebutkan dalam PMK atau Praktik Keuangan nomor 113 tahun 2012. Bagaimana organisasi kerja BPDP KS melaksanakan bagaimana penyaluran dana dan juga pemanfaatan dana likuiditas. Dan kita sekarang sudah ada PMK baru juga tahun 2024 mengenai tarif layanan BPDP KS. Sekarang sudah menggunakan sistem persentase ya, tidak lagi menggunakan besaran dari nilai dari ekspor CPO tadi. Secara pekerja atau secara tata kerja, kami melakukan penghimpunan, lalu kita kelola dan kita salurkan dana KFC tadi kepada industri sawit maupun pengembangan sawit. Nah, di sini kita lihat bahwa dampaknya memang secara kesuksesan itu kita serahkan kepada masing-masing atau kementerian lembaga yang menjadi pengampu atau pengarah dari BPDP kelapa sawit. Tujuannya utama 3, menjaga stabilisasi harga PBS, meningkatkan kesejahteraan petani, dan juga mengembangkan industri sawit secara berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi sebuah informasi yang perlu kami sampaikan. Secara strategis, fungsi BPDPK adalah tadi, karena untuk memenuhi perbaikan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, dan juga memperluas industri hilir, kita melakukan banyak program yang di dalamnya memang melibatkan banyak petani dan juga pekebun. Permajaan sawit rakyat, alhamdulillah ini sekarang sudah memberikan nilai 60 juta per hektar untuk petani memulai pemajaan sawitnya di kebun mereka. Terus kita melakukan riset di sektor hulu, bagaimana data terutama dari sebelum harus kita pegang, karena nanti kita bisa mengetahui seperti apa kualitas benih dan inovasi teknologi yang dibutuhkan dari luasan kebun kelapa sawit di Indonesia. Terus juga pengembangan sarana prasarana, pelatihan tani dan SDM sawit. Untuk stabilisasi harga CPO, saat ini memang yang membantu kita untuk tetap menjaga harga TPS itu bersaing adalah karena kita sudah mulai menjalankan program buy and sell. Nah, saat ini betul kita sudah melaksanakan di B35, dan hasil uji untuk B40 sebenarnya sudah selesai, kemudian direncanakan di Januari akan di launching oleh SDM, dan program B50-nya di bawah pemerintahan baru Pak Prabowo juga sudah akan dilaksanakan untuk melakukan uji layak dan juga uji coba terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan B50. Dan juga kita harus memastikan bahwa advokasi, karena kita tahu bahwa di luar negeri kita juga sering menghadapi tuntutan dari WTO, karena dianggap kita melakukan pembahasan masih melakukan perluasan kebun kelapa sawit. Bapak Mauli, sambungannya terputus, Pak. Melakukan istilahnya dumping yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sawit. Padahal sebenarnya itu sudah. Halo, Bapak Mauli. Iya. Bagaimana Ibu? Halo, Pak. Ya. Izin Pak, mohon maaf, ini suaranya di sini di ruangan ini tidak terdengar Pak. Mungkin bisa kami perbaiki dulu di operatornya Pak, baru next slide selanjutnya Pak. Silakan Ibu. Sudah terdengar? Oh, sudah terdengar Pak, silakan dilanjut Pak Mauli. Nah, terima kasih. Nah, melihat dari besarnya mampar kelapa sawit, sebenarnya ada beberapa poin utama signifikansi kelapa sawit bagi Indonesia. Yang pertama, yang pasti profil industrinya, industri yang sangat padat karya ya, semua melibatkan hampir 16,2 juta tadi. Dan ekspornya sekarang bisa menilai melebihi dari oil dan gas yang dilakukan oleh Indonesia untuk luar. Dan juga kita economic share membantu 3,5, ini cukup tinggi karena pemerintah sudah menetapkan tahun 2024 itu economic share itu 5,1 ekonomi pemerintah Indonesia dan perekonomian masyarakat. Tapi kalau kita lihat yang penting adalah kita bagaimana tetap menjaga agar status dari perdagangan kita itu bisa terjaga ya. Karena dengan adanya ekspor palm oil ini kita bisa mempunyai trade balance atau perdagangan kita dengan negara-negara pengimpor kelapa sawit itu yang bisa menjaga harga rupiah.
Bayangkan kalau kita tidak punya produk kelapa sawit ini dan kita harus selalu mengimpor, tentunya itu kita pasti akan mengalami inflasi yang cukup besar ya. Dan ini dengan adanya kelapa sawit inflasi bisa kita jaga di 1,75%. Nah, saya mungkin sedikit berbicara untuk milenial bahwa di sawit sendiri ada banyak tantangan yang dihadapi dari sisi internal maupun sisi eksternal. Kalau internal memang kita mengakui bahwa produktivitas dari pohon kita masih sangat rendah, di mana rata-rata untuk per hektarnya petani itu bisa mendapatkan 2,5 sampai 3 ton, itu sangat rendah sekali dibandingkan dengan Malaysia. Belum lagi pohon-pohon di kebun kelapa sawit kita sudah masuk di usia tua, maka kita perlu melakukan peremajaan. Di sisi keterampilan juga banyak yang perlu ditingkatkan karena petani kita seperti kita ketahui turun-temurun dalam memberikan pengetahuan mengenai cara berkebun kelapa sawitnya, maka kita banyak melakukan kegiatan sosialisasi dibantu dengan GAPI untuk memberikan bagaimana pemahaman-pemahaman terhadap cara berkebun yang modern dengan menggunakan mungkin teknologi dan juga pupuk maupun bibit yang lebih baik. Terus juga kita lihat bahwa saat ini kualitas dari benih sangat rendah, di mana TBS-nya masih rendamannya itu sangat rendah sekali, ya, hasilkan produksi yang baik. Dan sarana prasarana masih kurang, juga masih bertumpu pada penjualan CPO, walaupun sampai saat ini kita bisa lihat dari GAPI sebenarnya sudah mulai dari tahun 2020 itu CPO-nya agak mulai menurun, ada mulai pada turunannya seperti PAME, Olein, bahkan aftur pun juga meningkat dukungan. Nah, yang terakhir yang perlu kita sampaikan ke milenial sih bahwa tantangan kita masih banyak kampanye negatif, baik dari dalam maupun dari kalau dalam negeri mungkin kita bisa sering lihat ada kampanye-kampanye yang menolak memanfaatkan palm oil misalnya di makanan karena mengakibatkan diabetes, mengakibatkan dan segala macam. Tapi sebenarnya itu bisa kita counter juga nanti melalui sosialisasi dan pemahaman yang baik. Dan juga dari sisi luar negeri kita banyak diserang karena tadi Pak banyak dianggap sawit ini mengakibatkan hilangnya hutan misalnya gitu, padahal selama dari tahun 2001, 2002 pemerintah sudah menetapkan moratorium tidak akan lagi penambahan hutan sawit dari hutan bendera seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengatasi tantangan dan persoalan dihadapi? Kita melakukan yang namanya tangible oil palm marketing communication. Kita namanya berusaha atau berdagang, kita harus mempunyai sebuah program marketing yang baik. Yang pertama adalah kita menggabungkan pemerintah, ya, pelanggan maupun perusahaan-perusahaan di sawit untuk melakukan apa Pak? Perubahan, terutama dalam melakukan secara umum komunikasi sawit yang baik. Dan hal ini kita lakukan dengan strategi-strategi antara lain di end consumer kita melakukan communication approach. Kita datang ke India, kita datang ke China. Karena kita ajak mereka untuk memastikan bahwa Indonesia mempunyai good agriculture strike yang baik dan juga mengubah persepsi para konsumer yang selalu digadang-gadang oleh pesaing kita itu tadi kampanye negatif. Nah, dari pelaku industri sendiri kita melakukan pendekatan dengan memastikan bahwa pasar-pasar potensial itu terpenuhi, terutama dari bagaimana kita bisa memenuhi permintaan dari negara-negara seperti Eropa maupun Timur Tengah. Itu cukup tinggi sekali. Bentuk kegiatannya antara lain exhibition, trade show maupun kita bikin industri forum. Nah, di sisi government to government juga kita lakukan kegiatan di mana kita duduk secara bilateral. Di situ kita mengurangi dampak mungkin biaya masuk yang dilakukan oleh negara-negara target ekspor kita. Dan juga kita meningkatkan penetrasi kita ke pemerintahan sehingga kebijakan mereka bisa mendukung import ataupun ekspor kelapa sawit kita ke negara mereka. Antara lain dengan legal action di WTO maupun relationship. Nah, sampai saat ini memang kita lihat bahwa pasar luar negeri masih butuh dukungan, terutama pendanaan dari BPDPKS, terutama untuk promosi, di mana kampanye yang dilakukan di Eropa dan alhamdulillah sudah kita sign juga dengan GAPI, kita melakukan kampanye luar negeri secara masif. Dari situ juga kita melakukan advokasi, di mana dukungan pendanaan itu kita dukung melalui Kementerian Perdagangan, menunjuk lawyer yang bisa membantu Indonesia untuk menang misalnya di WTO, karena juga bagaimana kita membantu juga perusahaan-perusahaan di sana yang mendapat serangan no palm oil misalnya, aktivitas lain yang menghambat pengiriman kelapa sawit luar negeri melalui advokasi. Dan litigasi ini lebih kepada bagaimana kita melihat misalnya kita ikuti secara panduan dari adanya UDR, juga bagaimana kita pastikan juga red 1, red 2 sampai red 2 di mana kasus itu kita ikuti. Bahkan ada beberapa kasus yang memang sangat aneh sekali dibawa-bawa, misalnya karena kasus nikel, jadi kelapa sawit dibawa juga di forum WTO ini ada hal yang perlu kita sampaikan juga di sini, kita lakukan dalam kegiatan mitigasi.
Nah, ini juga kita sampaikan inisiatif strategi kita sudah lakukan di beberapa negara, di China, India, Pakistan, dan Eropa. Tapi memang kita masih perlu sinkronisasi kegiatan promosi ini dengan kementerian, baik pun lembaga-lembaga sawit, karena sekali lagi di bawah Kementerian Bidang Perekonomian kita sudah melakukan itu melibatkan luar negeri, Kementerian Perdagangan, dan kementerian serta lembaga-lembaga sawit seperti GAPI, Kasindo, Amade, dan SPKS. Nah, saat ini memang masih kita perlukan adalah narasi kampanye sawit positif Indonesia. Karena saat ini saya akui masih banyak sistem atau kampanye itu dilakukan secara sektoral. Nah, alhamdulillah nih Pak Edi nanti bisa menambahkan nih, kita sudah mulai melakukan secara terpusat ya Pak ya. Kita koordinasi dengan Kementerian Ekon, duduk di situ sudah ada 2 perusahaan yang mungkin kita perlu sebut namanya melakukan kampanye secara masif di luar negeri. Itu antara lain di Eropa, Amerika, dan juga di India. Hal-hal yang kita angkat sama Pak, yaitu bahwa tidak ada lagi tuh ada isu deforestasi, tidak lagi barang hutan, bahkan pengurangan emisi sudah kita lakukan. Bahkan dengan GAPI pun juga kita mengatakan bahwa aspek hak asasi pekerja perempuan, bahkan pekerja kebun, anak itu terjaga di dalam kebun kelapa sawit. Dan yang pasti kita tetap harus mendorong penggunaan kerangka sustainable goal lagi dalam kampanye sawit, karena itu dikeluarkan oleh PBB dan diakui oleh seluruh dunia bahwa sawit membantu pencapaian sustainable goal. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan sebagai pemantik untuk diskusi kita ini, dan sekali lagi saya harapkan ini menjadi informasi baru bagi peserta Bakesahan ini, di mana kita sebenarnya sudah membantu kampanye positif kelapa sawit, tapi memang mungkin kita akui masih kurang, mungkin terpahannya masih mungkin kurang dari intensitas. Jadi kita harapkan hari ini sebagai bagian dari inisiatif kita untuk melakukan kampanye positif kelapa sawit. Demikian itu dulu Bu Moderator, silakan nanti kalau ada diskusi setelah dari Pak Edi mungkin sama-sama akan kita jawab pertanyaan dari peserta yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Mauli. Rekan-rekan yang hadir di sini berikan tepuk tangan yang meriah dulu atas pemaparan materi dari Bapak Mauli. Semoga nanti teman-teman bisa yang hadir di sini bisa mencatat tadi apa yang sudah Pak Mauli sampaikan, kemudian nanti bisa menjawab materi yang akan diberikan oleh MC. Oke, terima kasih Bapak Mauli. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita memasuki sesi untuk diskusi dan tanya jawab, izinkan kami untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak, yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Izinkan sebelum menyampaikan, Pak, tadi sangat menarik materi yang disampaikan oleh Pak Mauli, di mana tantangan yang ada di dunia industri kelapa sawit ini, kemudian negara-negara yang saat ini kita besar untuk ekspor kelapa sawit. Selanjutnya untuk generasi milenial atau generasi Z yang hadir di sini, mungkin saat ini sudah ada yang tahu ya, tadi seperti kuis yang sudah disampaikan untuk produk-produk turunan dari kelapa sawit yang tadi sudah disampaikan bahwa kita dari mau tidur sampai kita bangun tidur itu hampir menggunakan produk-produk kelapa sawit. Jadi hampir 24 jam ternyata di kehidupan kita sehari-hari yang kita mungkin masih belum menyadari, kita itu menggunakan produk-produk turunan dari kelapa sawit. Oke, masih semangat adik-adik di sini? Masih mau mendengarkan materi selanjutnya? Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Edi untuk menyampaikan materi mengenai produk kelapa sawit. Izin Pak, Bapak Edi Suhardi yang memperkenalkan mengenai sawit Indonesia, yaitu pertarungan antara melodrama fiksi negatif dan positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suhardi selaku Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang juga akan nanti lebih membahas mengenai manfaat sawit di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Bapak menyampaikan, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Edi Suhardi. Silakan Bapak. Terima kasih, izinkan saya berdirilah kawalan Bu Wuhan. Sedikit nanti karena Ulun bisa pandir bahasa Banjar juga.
Oh, bahasa Banjar Pak ya. Berarti Banjar lawan Kuta ini kada jauh-jauh juga Bang Pak bahasanya Pak. Terima kasih lah. Jadi tadi jarnya dari Sunda Pak, sekarang dari Banjar. Hampir jadi orang Banjar. Oh tidak jadi. hampir. Siap ya. Siap lanjut Baik, Pak. Slide selanjutnya. Oke, saya akan bicara tentang sawit, peran sawit dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai kita bangun hingga tidur sampai bangun kembali. Nah, kalau kita lihat awalnya kita lihat tentang bagaimana sawit ini dari tumbuhan dan produk-produknya, dan bagaimana hingga sawit ini sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana sawit ini hingga dicemburui oleh semua produsen minyak nabati, dan bagaimana peran sawit ini mempengaruhi kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga kehidupan dalam arti yang lebih luas lagi. Kalau kita lihat, kita tahulah pohonnya, pohon sawit ya. Mulai dari buah sampai ke batang hingga ke semua biomas dari sawit itu bisa dimanfaatkan. Jadi sawit ini dikenal sebagai tanaman atau tumbuhan yang zero waste. Jadi dari semua produk-produknya tidak ada limbah, karena semua limbah bisa dimanfaatkan. Dari buah jelas kita dapatkan mulai dari minyaknya sampai ke intinya, bijinya, biji sawit, sampai kemudian nanti cangkangnya pun bisa bermanfaat, mulai dari CPO atau minyak kelapa sawit, kernelnya, sampai ke orang anggap itu sebagai limbah, tetapi itu sebagai produk ikutan yang bisa dimanfaatkan, baik itu untuk bahan bakar maupun produk-produk yang lain. Kemudian batangnya juga bisa kita manfaatkan untuk jadikan kayu ataupun dijadikan kompos dan lain sebagainya. Nah, produk utama sawit ini ada 3 ya. Yang pertama bisa dimanfaatkan untuk makanan, untuk food. Itu mulai dari tadi sudah disebutkan margarin, mulai coklat, kemudian minyak goreng dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah fuel, yaitu bahan bakar. Bisa jadi biodiesel. Nah, sekarang masih mandatorinya campurannya 35%, tapi nantinya Pak Prabowo ini berencana katanya sampai 100%. Nah, itu kita lihat nanti. Kemudian selain biosolar juga ada bioaptur untuk penggunaan bahan bakar pesawat, dan juga ada nantinya ada lagi mungkin dengan beberapa treatment bisa jadi juga bensin ya. Bensin pun ada dari minyak sawit. Kemudian manfaat ketiga itu adalah untuk personal care ya. Jadi untuk kecantikan seperti mulai dari lipstick, kemudian skincare, kemudian kosmetik dan lain sebagainya. Nah, dari 3 jenis manfaat ini, sawit ini bisa diproduksi hingga ratusan produk. Nah, ini hanya satu-satunya produk minyak nabati yang bisa dimanfaatkan sebegitu besar ya. Tidak ada minyak nabati lain yang bisa menjadi bisa jadi berbagai aneka produk skincare atau personal care, kemudian makanan ataupun bahan bakar. Misalkan yang paling mendekati mungkin seperti minyak kedelai, tapi itu pun produktivitasnya rendah, dan pemanfaatannya pun terbatas. Dan kita tidak bisa memakai beberapa minyak untuk minyak goreng karena tidak akan tumbuh, hanya minyak sawit yang paling cocok. Kemudian dalam slide selanjutnya kita akan perlihatkan bagaimana sawit ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Mulai kita bangun, kita membersihkan diri, memakai odol dan lain sebagainya, kemudian sabun, membersihkan untuk cuci-cuci, itu memakai produk sawit. Semua alat-alat kebersihan itu pasti mengandung produk dari sawit. Selanjutnya pakaian pun itu juga mengandung komponen yang diekstrak dari minyak kelapa sawit. Kemudian tadi mungkin setelah kita berpakaian, kita mempercantik diri, itu semua produk-produk sawit juga. Jadi dan sarapan pun biasanya margarin, roti, kemudian ada telur dengan telur ceploknya dengan minyak goreng, itu juga dari sawit. Kemudian kita baca koran dan sebagainya atau kegiatan-kegiatan itu semua ada komponen sawit di dalam
misalkan koran, karena produk sawit juga dimanfaatkan untuk kertas koran misalkan. Kemudian kita naik bus, kalau beberapa bus sekarang udah pakai biosolar, itu bahan bakarnya dari sawit. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat makan coklat pun itu sekarang coklat itu mayoritas bukan dari coklat, tapi dari sawit yang kemudian telah diproses secara dengan teknologi yang canggih. Kemudian kopi pun, kopi creamer, kemudian bahan-bahan yang terkait dengan ngopi-ngopi di kafe-kafe itu juga semua sawit. Sehingga kalau ada orang-orang yang anti sawit, ya mereka harus berhenti minum kopi, mereka harus berhenti mempercantik diri ya. Karena semua itu sebetulnya produk dari sawit. Kemudian selanjutnya selama 24 jam kita berputar dari sawit dan ke sawit. Nah, orang-orang banyak memprotes sawit itu karena mereka melihat sawit itu tidak bisa ditandingi. Dan mereka juga kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka tuh semua, tidak hanya di Indonesia, tapi di Eropa pun itu semua tergantung dengan sawit. Tapi mereka tidak tahu bahwa beberapa produk yang mereka manfaatkan atau mayoritas produk yang dimanfaatkan oleh mereka itu adalah berasal dari sawit. Selanjutnya, next, mungkin slide selanjutnya, ini tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Mauli, skip aja. Ada satu, nah sekarang timbul pertanyaan, mengapa sawit ini harus dibela ya? Kewajiban kita sebagai negara pengekspor sawit, sebagai negara produsen sawit terbesar, dan juga kita konsumen sawit terbesar, kita wajib membelanya. Karena kenapa? Karena sawit ini merupakan crop ataupun buah atau komoditas yang super. Jadi kita lihat bahwa sawit ini multiguna, multi manfaat, dan semua produknya bisa dimanfaatkan. Kemudian sawit ini juga masa depan kita, tidak hanya untuk sekarang aja sawit ini bermanfaat bagi kita dan bagi pemerintah, bagi negara, tapi ke depan juga kalian ini mempunyai peluang bekerja yang paling besar nanti di depan itu adalah industri ataupun kegiatan yang berhubungan dengan sawit. Mengapa? Karena dari sawit ini bisa teridentifikasi ada kurang lebih dari 250 produk yang bisa dihasilkan. Dan kalau kita lihat industri refinery ke bawahnya, hilirnya, itu akan membuka peluang pekerjaan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi bicara ada yang non skill labor, yang tenaga yang tidak terlatih, ya ini mungkin di hulunya, tapi di hilirnya itu mungkin lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus. Kemudian sebagaimana tadi juga disampaikan, sawit ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Tidak hanya sumbangan terhadap pemerintah, devisa, tapi juga untuk perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi lokal dan juga ekonomi rumah tangga kita. Next. Nah, alasan lain kenapa sawit ini harus dibela, karena sawit ini sebetulnya seperti Cinderella. Kita ini selalu teraniaya, selalu terzolimi. Kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di media-media yang ada, baik itu koran maupun media TV ya, luar negeri khususnya, itu sawit itu selalu dianaktirikan. Sering juga kita dianaktirikan oleh pemerintah. Jadi kita tuh dibutuhkan uangnya, dibutuhkan kontribusinya, tapi pada saat kita diserang oleh NGO tidak ada yang membela. Dan NGO itu hanya melihat bahwa sawit ini menjadi sumber malapetaka bagi lingkungan. Padahal mereka itu tidak sadar bahwa lingkungan mereka sendiri sudah rusak, dan sawit itu malahan berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan. Sawit itu rata-rata ditanam di kawasan yang sudah gundul. Nah, sawit ini yang menghijaukan. Nah, kita kurang pembelaan terhadap sawit. Oleh karena itu nanti adik-adik nih, ading-ading sekalian lah, harus bantu bagaimana membela sawit. Sawit itu kita. Siap. Nah, kita lihat juga nih, kenapa banyak orang-orang ya teman-teman pian inilah itu selalu lupa, mereka hanya melihat sawit itu sebagai amat dari masalahnya, dari tantangannya. Itu karena akibat dari disinformasi ya. Informasi yang kita terima terus-menerus dari NGO, dari media yang memojokkan sawit itu sering kemakan ya sama kita. Karena kalau kita bicara soal misalkan Pupu Papa, orang langsung baca. Samsul Mulyono, orang baca. Itu menarik. Tetapi kalau kita bicara soal yang menarik ya, bahwa sawit ini baik untuk ekonomi, baik untuk lingkungan, nggak ada yang mau membaca, nggak mau memahaminya. Oleh karena itu perlu
pelurusan informasi. Kemudian kenapa pihak-pihak pasar ya, pihak-pihak Eropa misalkan selalu dengan NGO-nya menyerang kita dan memojokkan sawit karena sawit ini super kompetitif. Sawit ini merupakan komoditas yang paling produktif, paling murah dan paling bermanfaat, multi manfaat. Sehingga kita ini menjadi super minyak nabati yang tidak bisa disaingi, dan satunya jalan untuk menyaingi sawit adalah dengan menerapkan hambatan perdagangan dengan melalui membangun opini dengan kampanye negatif ini. Dan kita harus tahu bahwa sawit itu sehat karena dia bisa memiliki vitamin A juga, dan juga kalau sawit merah itu sudah terbukti bahwa itu membantu kesehatan ya. Selanjutnya, next, kita lihat untuk adik-adik inilah peluang untuk begawi karena lah ini kalau kita lihat di sawit ini paling luas, bisa mulai di hulu jelas lah, bisa jadi manajer kebun seperti bapak-bapak ini, bisa jadi direktur, bisa menjadi plantation manager dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kita lihat di hilirnya juga itu ada kurang lebih refinery itu industrinya ada 80 refinery, dan kita ekspor udah terlalu banyak sehingga industri ini terus berkembang, terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan perluasan kebun, itu juga akan berdampak pada perluasan peluang kerja baik itu di sektor hulu maupun di sektor hilir. Dan kita lihat karena sawit ini merupakan komoditas yang paling tidak disubsidi, ini daya tahannya, resiliensinya, kemudian daya tumbuhnya sangat besar. Oleh karena itu, ke depannya sawitnya akan terus tumbuh dan luasnya pun akan terus bertambah. Terlepas dari serangan dari anti sawit, baik itu dari kawalan kita di Indonesia maupun di luar negeri, sawit akan tetap tumbuh. Kenapa? Karena semua masyarakat, semua petani merasakan dampaknya langsung bahwa sawit paling cepat dan paling menguntungkan dari sisi ekonomis untuk pertumbuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya, kalau kita lihat dari peluang usaha lah, kita bisa mulai dari karena bisa kalau mau bekerja di sustainability misalkan, itu bisa mulai sebagai orang-orang yang bekerja di sektor pelestarian lingkungannya di sawit. Karena sawitnya sektor yang paling ramah lingkungan sebetulnya. Hanya saja orang-orang berusaha untuk menafikannya. Nah, pekerjaan-pekerjaan nanti yang bisa digeluti ini mulai dari EHS-nya, environmental health safety-nya, mulai lingkungan, kemudian pekerjaan sebagai konsultan, kemudian sebagai peneliti seperti dari Mbak dari PASPI ini peluang pekerjaan sangat luas. Jadi saatnya ikam-ikam sekalian itulah harus bantu kita, bantu untuk mencintai sawit. Yeah. Dan juga bantu membela sawit. Kemudian juga ada untuk karbon nih, nanti sawit ini peluang bisnisnya sangat besar untuk karbon trading, kemudian karbon green inisiatif yang lain lah. Next. Nah, bagaimana kita berjuang bela sawit lah? Kita mengajak nih, kami ini mengajak adik-adik sekalian ini untuk berpikir terbuka ya. Kita melihat sesuatu itu tidak berdasarkan satu kasus. Kalau ada masalah misalkan satu orang hutan mati, itu jangan tuduh semua sawit yang bersalah. Ini mungkin juga ada bidang lain ataupun kasus-kasus yang tidak terkait sama sekali dengan sawit. Kemudian kita juga harus membangun optimisme ya. Jadi lihat sawit itu jangan lihat dari sisi pesimis saja, karena dengan tekanan dan juga dengan serangan dari luar kita langsung takut. Kita harus tetap optimis. Kemudian kita harus berkawal terus. Kita harus bangun koalisi dan harus bangun kemitraan. Kemudian kita juga harus terus bangun kesadaran ya. Kita harus berubah pola pikir kita. Kemudian kita juga harus percaya diri nih. Jadi kalau ada misalkan NGO, jangan karena bule terus kita takut. Kita harus konfrontasi. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekin sawit, coba kita lihat faktanya. Kita kaji tuduhan itu kita gali. Kemudian mohon maaf lah, batuk. Bisa minum dulu, Pak.
untuk Saking semangatnya. saking semangatnya Pak ya untuk hari ini. Saking semangatnya membahas sawit, semoga audiens yang mendengar sini juga bersemangat untuk mendengar dan nanti membantu membela atau menjelaskan ke orang luar bahwa sawit itu bermanfaat untuk kami, mensejahterakan kami. Oke Pak. Ya intinya tuh gini, bahwa sawit itu bungas lah, hai. Bungas itu cantik ya Pak ya. Kalau bahasa Banjar bungas lah, cantik ya. Yang tahu hanya Pak Nofri ini. Kemudian saya pikir tadinya talk show-nya di Samarinda, jadi pakai bahasa Banjar, tahunya di Kutai. Bahasa Kutai berarti Pak. Harusnya bahasa Kutai. Les Jadi, dulu ya Pak ya. Baik, selanjutnya yang paling penting itu dari kita kalau produksi sawitnya harus dilakukan secara berkelanjutan, dan ini juga kita segala sesuatu tuh harus timbal balik ya. Kita membela tapi kita juga harus memperbaiki diri. Ada beberapa teman mungkin dulu juga kita melakukan beberapa kesalahan, tapi kita perbaiki dan kita berkomitmen ke depannya kita harus memperbaiki pola perkebunan kita dan selalu berkomitmen untuk menerapkan standar dan kriteria keberlanjutan. Next. Selanjutnya ini kesimpulannya tidak perlu saya bacakan, akan tapi satu highlight aja di sini bahwa kita berharap teman-teman sekalian menjadi kader-kader pro sawit. Jadi menjadi acara ini menjadi pemicu Duta sawit bagi kita ya Pak semua. ya. Bisa ada duta sawit ya Pak ya dari generasi milenial. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk membenci sawit. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang ataupun menjelek-jelekin sawit. Yang sebetulnya berhak menyerang dan berhak menjelek-jelekan sawit ini adalah orang-orangnya Eropa, karena mereka terancam industrinya, mereka terancam kehidupan perekonomiannya. Nah, kita bangun kekompakan, kita bangun kebersamaan, dan kita sama-sama bela sawit. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi untuk kedua narasumber kita, terutama yang terakhir untuk Pak Edi. Oke, tadi sudah dijelaskan dari kedua narasumber kita mengenai produk sawit, kemudian kita mau mengajak kaum milenial dan kaum generasi Z untuk bisa mengkampanyekan bahwa sawit itu sebenarnya memiliki manfaat yang cukup banyak. Mungkin di sini saya mau bertanya dulu, di sini ada nggak dari adik-adik yang orang tuanya petani sawit atau tinggal di lingkungan sawit? Yang ada angkat tangan dong. Oh, yang bapak-bapaknya enggak. Ini kita kaum Z aja Pak ya. Oke, ada? Mungkin dibantu Mbak, kita boleh untuk bercerita mungkin kehidupannya atau manfaat dari sawit yang dia rasakan, mungkin bisa dibantu untuk sharing ke teman-teman sebelum nanti kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, mungkin bisa berdiri, perkenalkan namanya, asal daerahnya juga mungkin bisa disampaikan. Baik, mohon izin memperkenalkan diri, nama Askia Auzia Rahma dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Saya berasal dari Kombeng. Oh, anak Kombeng. Oh, beli tepuk tangannya dulu dong yang meriah. Ayah saya bekerja di PT DSN Group. Oh, dari DSN juga ternyata. Baik, manfaat yang saya rasakan untuk saat ini, saya mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di SMA Negeri 2 Sangatta Utara, serta Oke, mungkin itu juga udah cukup ya Pak ya, jadi salah satu. Oke, terima kasih. Mungkin dari panitia nanti bisa satu slot untuk hadiah yang tadi di kuis bisa dikasih untuk yang sudah berani bercerita. Ternyata manfaatnya orang tuanya ternyata bekerja di perusahaan sawit DSN Group.
kebetulan satu payung juga sama saya di sini. Saya juga berasal dari DSN Group. Mungkin sedikit bercerita, masih ada waktu kita sedikit. Ternyata sawit ini sama halnya seperti buah cempeda. Dari kulitnya, dari bijinya, buahnya, itu bisa bermanfaat dan bisa kita makan atau bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu. Pemantiknya tadi yang dari kedua pemateri tadi yaitu mengenai kondisi sawit di Indonesia, kemudian yang kedua yaitu mengenai produk-produk yang dihasilkan dari sawit. Ternyata mungkin bagi yang belum tahu mungkin pikirnya sawit hanya minyak, untuk minyak goreng, ternyata coklat, skincare yang adik-adik pakai, terus itu makanan-makanan lain, dan ternyata ada produk dari sawit. Jadi tadi seperti yang Bapak Edi Suhardi sampaikan, sawit ini bungas gitu loh. Tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai sawit, tidak ada alasan kita untuk tidak membela sawit. Oke, semua siap menjadi duta sawit Indonesia? Oke, masuk selanjutnya tanya jawab nanti yang akan dibimbing langsung oleh MC kita. Saya kembalikan. Cek. Baik, tadi rekan-rekan semua adik-adiknya milenial ya, karena milenial udah kakak, jadi Gen Z sekarang adiknya milenial. Iya. Seharusnya udah banyak simak dan paham tentang materi Betul yang disampaikan sekali. narasumber Mistika Cuy ya. Iya. Mungkin masih ada juga yang akan bertanya, masih Sudah bertanya-tanya pasti, dalam ya. hatinya ya. Kira-kira mengenai materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita ya. Dan langsung saja Mistika Cuy kita kasih kesempatan untuk adik-adik peserta. Ada yang mau bertanya? Ya, sebelah sini. Pertama kita kasih kesempatan depan. Luar biasa antusias. Tepuk tangan dulu dong ya, biar semangat ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Asila Fadia Rusdi dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Mohon izin, dari materi yang telah disampaikan, dalam sektor kelapa sawit ada beberapa tantangan yang menghalangi produktivitas sawit. Salah satunya adalah keterbatasan terhadap sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini tampaknya memadai pada produktivitas sawit dan mendorong beberapa pihak untuk bergantung pada produk CPO. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang telah atau yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan dalam menangani masalah kurangnya prasarana ataupun prasarana yang tidak memadai sehingga dapat mengoptimalkan produk turunan sawit selain dari produk CPO tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Kita tampung dulu. Kita kasih 3 penanya pertama ya kesempatan. Untuk pertanyaan kedua, sebelah kanan dulu ya. Habis itu sebelah kiri. Nanti sampai ke belakang kok, tenang aja. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Marcella Viaresi Tumorang dari SMA Prima YPPSB. Mohon izin bertanya, hampir 24 jam kita memakai produk-produk berbahan dasar kelapa sawit. Dengan segudang manfaatnya, apakah ada dampak negatif dari pemakaian produk-produk rumah tangga berbahan dasar kelapa sawit? Lalu berapa jumlah persentase kadar aman pemakaian produk berbahan dasar kelapa sawit dalam penggunaan sehari-hari? Dan bagaimana cara kita orang awam mengetahui berapa jumlah kadar bahan dasar kelapa sawit yang telah dipakai atau dikonsumsi perharinya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke deh. Iya ya. Silakan. Mohon izin sebelumnya, nama saya Nur Anissa Safitri dari SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Di kesempatan kali ini, mohon izin Bapak, saya ingin bertanya terkait tadi disampaikan bahwa kelapa sawit ini memiliki peluang yang sangat besar untuk kita mencari pekerjaan. Nah, kenapa yang disorot setiap tahunnya atau selama ini itu bagian industri pertambangan. Sedangkan kelapa sawitnya itu kita tidak tahu peluang apa yang kita dapatkan. Seperti saya tidak ada terkait apapun
dengan petani sawit atau apapun itu, dan baru kali ini saya tertarik untuk ikut dalam seminar seperti ini. Jadi saya ingin mengetahui seperti apa saya mendapatkan peluang pekerjaan itu jika saya sendiri tidak terkait apapun dengan orang-orang yang berkaitan dengan sawit sendiri. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan dari siswa ya. Sekarang mohon izin narasumber, ada 1 pertanyaan tambahan dari perguruan tinggi, katanya dari BEM Stiper. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk penanya terakhir di sesi pertama, sesi tanya jawab ini ya. Iya, ini untuk peserta offline kita ya. Nanti kita juga akan tanya untuk peserta online kita. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kakak MC. Perkenalkan, nama saya Rosiana Sihaan, saya dari Stiper Kutai Timur. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan praktik sawit yang baik di era digital dan kepada generasi generasi Z atau di era milenial sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua penanya hebat kita hari ini. Dan langsung saja kami kembalikan ke moderator dan juga narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada 4 pertanyaan. Tadi mohon maaf untuk pertanyaan terakhir boleh diulang kembali tadi. Sekali lagi Iya, tadi. kenapa tidak Sudah. sama-sama sesi Oh, belakang? sudah lelah ya Bapak MC-nya ya dari ujung sana ya tadi Enggak Pak ya. juga, cuman karena transportasi kita depan belakangan. Oh iya, tadi yang pertama itu dari ini Sehat saya hari ini. Silakan. biar berkeringat dulu ya Pak ya. Ya, Mbak moderator mohon didengarkan dan Oh ya disimak dengan siap. baik Oke. ya. Pertanyaan saya, bagaimana pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan praktik sawit yang baik di era digital dan kepada Gen Z atau di era milenial sekarang ini? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Baik, saya ulangi lagi bagaimana Mbak moderator sudah Oke, siap. Kita Sudah, udah oke, dapat thank you. intinya. Oke, ini ada 4 pertanyaan Bapak. Pak Muli. Halo Pak Muli, masih bergabung dengan kami Pak Muli? Ya, masih Bu. Oh ya, ini ada 4 pertanyaan tadi Pak. Yang pertama itu tantangan dalam perkembangan sawit. Apa saja sih langkah-langkah yang sudah dilakukan? Kemudian untuk mengoptimalkan produk sawit tadi. Terus pertanyaan yang kedua tadi dampak negatif dari produk-produk kelapa sawit. Terus bagaimana untuk mengetahui kandungannya? Kemudian ada lagi tadi kelapa sawit memiliki peluang pekerjaan. Saat ini memang di areal kita lebih hitsnya untuk pekerjaan di tambang. Nah, untuk bagaimana mungkin peran Gapki atau pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa pekerjaan di lini sawit itu juga ternyata tidak kalah menjanjikan atau menguntungkan bagi kaum milenial dan generasi Z. Yang tadi terakhir itu bagaimana pelatihan dapat meningkatkan keterlibatan kita atau peran kita generasi milenial dalam sawit. Ada 2 pertanyaan, mungkin silahkan dari Pak Mauli 2 pertanyaan yang pertama Pak bisa membantu menjawab, kemudian dari Pak Edi nanti 2 pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Ya, kayaknya saya lebih tepat pertanyaan 1 dan 4 ya Pak Edi ya. Oh ya, Pertanyaan 1 itu memang terkait dengan kita tuh bagaimana pendanaan siapa? BKS bisa kita taruh untuk pengembangan sarana prasarana di kebun. Mungkin kami cerita sedikit ya mengenai pemberian dana sarana prasarana ini. Memang kita sama seperti pemberian dana permajaan sawit rakyat, yaitu dengan menggunakan rekomendasi dari dinas perkebunan setempat, di mana petani pada tadi menyampaikan kebutuhannya untuk mengembangkan sarana prasarana di perkebunan mereka. Dari situ mereka akan melakukan RAB dan juga menyampaikan ke dinas dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian dan juga dari dinas yang terkait di situ. Nah,
dana itu bisa dimanfaatkan membangun seperti saluran perairan, membangun jalan menuju ke kebun-kebun, dan juga membantu pembuatan alat-alat pengolahan, untuk misalnya membuat tadi mengangkut TBS dari kebunnya. Memang kita akui bahwa kebutuhan terhadap saluran ini sangat penting sekali karena ini membantu untuk meningkatkan produktivitas, di mana dengan adanya tambahan tadi seperti alat-alat pertanian maupun juga yang lebih baik, gitu ya, petani bisa lebih mudah atau bisa produktif dalam menghasilkan atau turunan dari kelapa sawitnya. Dan saat ini memang pemberian dana ini masih berjalan menurut kami ya, karena prosesnya melalui dinas itu masih berjalan kurang yang kami harapkan, karena memang masih banyak petani yang merasa harus ada proses misalnya melakukan rekomendasi teknis ke dinas. Tapi dengan sosialisasi di hari ini kami harapkan petani mau mengambil dana sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kebun mereka. Nah, untuk yang keempat ini, bagaimana kalau pemanfaatan teknologi dimasukkan dalam budaya kooperatif atau perkebunan swadaya ini juga kita lakukan bersama dengan Kementerian Pertanian. Bahkan untuk pemanfaatan teknologi sendiri mengenai di perkebunan itu kita sedang mengembangkan yang namanya dashboard untuk perkebunan kelapa sawit ini. Jadi semua hal-hal terkait agrikultur praktis, luasan, juga termasuk bagaimana petani bisa mendapatkan info-info, mungkin bagaimana pengelolaan petani yang baik itu bisa didapatkan di situs tersebut. Karena memang kita tahu bahwa sekarang eranya semua sudah memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan untuk mendapatkan bibit maupun pupuk yang baik pun juga memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan ya tadi aplikasi-aplikasi yang menghubungkan dari petani dengan produsen pupuk. Dan kedua, memang teknologi informasi sekarang kalau kita lihat di beberapa kebun, terutama kebun milik pemerintah atau perusahaan swasta juga sudah banyak berkembang. Nanti mungkin Pak Edi bisa menambahkan. Kita pernah datang ke kebun salah satu dari anggota GAPI itu bahkan sudah memanfaatkan drone untuk melakukan pemantauan daerah-daerah panen yang siap untuk dipanen oleh petani plasma mereka. Bahkan juga mereka juga melakukan pemantauan cuaca, misalnya ketika melihat apakah kapan mereka bisa melakukan penanaman perdana atau melakukan panen. Dan ketiga juga pemanfaatan teknologi lagi sampai groundnya juga memanfaatkan tuh dengan melakukan pendataan secara RFID, misalnya setiap batang pohon atau tanaman, sehingga bisa mengetahui kapan kita mempunyai produksi yang maksimal maupun juga kapan mereka harus dilakukan. Dan yang ketiga, memang kita selalu melihat bahwa baik di dalam negeri maupun luar negeri kebutuhan terhadap kelapa sawit meningkat, tapi mereka juga meminta adanya pembangunan teknologi dalam situ, yaitu dengan melakukan poligonisasi kebunan, misalnya untuk mengetahui dari mana asal kelapa sawit yang mereka impor ke dalam negara mereka. Untuk itu kita melakukan penelitian di pendidikan bersama dengan GAPI, bersama dengan asosiasi petani kelapa sawit yang lain untuk membantu mereka juga memahami cara melakukan catatan terhadap pohon-pohon yang mereka tanam, dan ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan pesanan atau order dari luar negeri, karena sekarang sudah didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk bisa mengetahui dari mana pohon itu ditanam, asalnya ditanam, dan juga kapan dipanen. Dan ini sekarang membantu juga untuk mengatasi regulasi yang ditetapkan oleh prosedurnya. Mungkin itu dulu untuk dua pertanyaan. Oke, terima kasih dari Pak Moli. Mungkin karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan lagi untuk menjawab dua pertanyaan yang belum terjawab yang akan dijawab oleh Pak Edi Soehardi. Silakan Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama ya mengenai tantangan bagaimana menjawab tantangan kurangnya sarana prasarana untuk produksi hilir. Sebetulnya ini pemerintah dan bersama industri telah mulai mencoba menjawab dan menyelesaikan ataupun mengadres isu tentang hilirisasi. Kita telah membangun industri-industri hilir di mana nanti diarahkan agar produksinya tidak hanya CPO aja, tidak hanya produk-produk biodiesel saja, tetapi mungkin nanti produk makanan, produk bahan bakar, dan juga produk personal care itu bisa lebih beraneka lagi, lebih terdiversifikasi. Nah, apa yang perlu dilakukan? Sebetulnya langkah-langkah telah dilakukan dengan melalui pembangunan industri-industri hilir. Kalau kita lihat mungkin pada tahun 2000 sebelum tahun 2012 hilirisasi ini belum berjalan. Nah, setelah 2012 kita mulai ada hilirisasi dan sekarang Indonesia telah menghasilkan
kurang lebih 170 produk mungkin lebih dari 170 produk hilir, dan pembangunan ini sangat pesat karena minat dan juga permintaan meningkat. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga industri adalah terus melakukan penelitian dengan riset-riset, ada pengembangan produk baru, kemudian juga mengembangkan pasar. Kita tidak akan bisa memproduksi suatu barang yang baru dari produksi diversifikasi atau hilirisasi ini tanpa ada tuntutan ataupun permintaan dari pasar. Dan yang ketiga, kita terus meningkatkan fasilitas produksi, membangun pabrik-pabrik, refinery dan lain sebagainya. Jadi ini strategi maupun frameworknya sudah ada. Jadi tinggal bagaimana mewujudkannya, dan juga ini bagaimana menunggu tanggapan dari pasar dan juga dari kebijakan pemerintah. Dan yang tentang bagaimana tentang pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak produk-produk sawit. Sebetulnya sawit ini kalau kita lihat dari makanan, dari produk kosmetik ya, personal care itu sudah terbukti dampaknya itu kalau dikonsumsi ataupun digunakan secara sesuai dengan aturan tidak akan berdampak. Ada orang menuduh bahwa sawit ini menyebabkan kanker. Ya kalau misalkan dan berdasarkan penelitian itu ternyata banyak yang kena dampak itu karena mereka makannya berlebihan. Misalkan gorengan, terus kemudian tiap hari gorengan, ya pasti kanker lah. Jangankan sawit, pakai minyak yang apapun yang zaitun misalkan, itu akan tetap menderita penyakit. Ya. Kemudian obat-obatan atau suplemen yang dihasilkan oleh sawit, kemudian juga kosmetik, kalau dipergunakan secara proporsional itu akan bermanfaat. Tapi kalau berlebihan ya jelas itu akan berdampak negatif. Nah, bagaimana mengetahui dari tentang bahan bakunya? Kita lihat dari ingredientnya. Sawit ini memang susah untuk diidentifikasi, tapi kita harus belajar produk-produknya, produk turunannya. Jadi tidak hanya palm oil atau vegetable oil, tapi ada juga stearin, ada oleochemical dan lain sebagainya. Nah, itulah perlu kecerdasan dari kita semua juga untuk memahami apa produk turunannya, kemudian kita lihat dalam produk-produk yang sudah yang kita konsumsi ini. Dan kalau peluang kerja ini mungkin tambahan juga, memang ini masalahnya adalah komunikasi. Peluang kerja ini luar biasa, tapi kadang-kadang perusahaan bersama pemerintah jarang ada masalah ataupun kendala dalam mengkomunikasikannya dengan pencari kerja. Oleh karena itu mungkin teman-teman nanti bisa meminta ke pemerintah akan mengkoordinasikan, identifikasi beberapa kebutuhan atau apa bidang-bidang yang dibutuhkan, yang membutuhkan tenaga kerja. Kalau tambang ini jelas mudah karena mereka punya kegiatan yang lebih terukur dan juga lokasinya juga mungkin meskipun jauh masih bisa terakses. Kalau ini kan masalahnya lokasinya yang sangat remote ya, sehingga memang ada masalah untuk komunikasi. Nah, oleh karena itu perlu koordinasi dengan misalkan dinas tenaga kerja, dengan instansi-instansi pemerintah, sehingga semua peluang pekerjaan dari perusahaan bisa dikomunikasikan melalui dinas tenaga kerja, dan kemudian adik-adik sekalian ini bisa mencari informasi di sana. Jadi demikian. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa dari adik-adik dan dari peserta. Oke, karena waktunya terbatas dan kita akan nanti lanjut lagi di sesi kedua. Kemudian tadi dari pembahasan kita dengan Pak Muli dan Pak Edi Suhardi dapat saya sampaikan kesimpulannya, yaitu bahwa sawit Indonesia ini membutuhkan kita sebagai generasi milenial maupun generasi Z untuk membantu mengkampanyekan bahwa sawit ini baik untuk kehidupan kita, bahwa sawit ini tidak merusak lingkungan, bahwa sawit ini memiliki manfaat yang banyak. Kemudian kita juga bisa melihat
tantangan untuk generasi milenial yang saat ini, yaitu yang pertama tantangannya bagaimana mensosialisasikan ke petani dan supaya mengelola kebunnya itu agar menghasilkan penghasilan sawit yang lebih efisien dan orang itu bisa bertani dengan baik dan bisa menjadi menghasilkan penghasilan yang memang sesuai standarnya. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu yaitu black campaign dari beberapa NGO di luar, karena ini menjadi salah satu tantangan yang besar. Apabila sawit kita kalah dengan black campaign ini, maka produksi kita akan terganggu ya Pak ya di Indonesia ini. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab mengenai tantangan, kemudian peluang pekerjaan, kemudian itu bagaimana pelatihan berpengaruh ke sawit, kemudian juga bagaimana kita mengetahui atau bisa mendeteksi atau melihat kandungan negatif yang ada di sawit yang tadi sudah disampaikan semua oleh pemateri. Saya ucapkan terima kasih Pak. Oke, untuk sesi pertama sudah berakhir. Kita nanti ada kuis ya yang akan disampaikan oleh MC kita, yang jelas pasti banyak hadiah juga. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang hadir hari ini. Pak Muli, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami sampai sesi pertama ini Bapak. Oke Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak untuk menetap, nanti kita ada penyerahan cenderamata Pak. Oke, baik, itulah tadi session talk show kita yang pertama. Boleh applause sekali lagi hadirin sekalian. Yeah. Masih seru lagi dong Sudah- dengan narasumber kita berikutnya ya. Ya, banyak sekali sudah manfaat materi yang dapat. Salah satu dia ada pertanyaan manfaat sawit sehari-hari. Ada contoh nyatanya, coba lihat Mbak ini. Mbak ini sekarang cantik karena sawit. Cantik ya. Skincare-nya sawit. Sawit. Bahan lipstiknya sawit. Sawit. Wangi, mandi pakai sabun dari sawit. Dari sawit. Transferannya uangnya dari sawit. ya. Itu Terus luar apa biasa. lagi? Sederhananya itu. Sederhananya itu ya. Ya. Mau? Bapak kayaknya juragan sawit ya? Iya, kira-kira begitu. Bisa, kenapa? Ini waktunya kita kuis. Ada 6 pertanyaan. Nanti yang beruntung berhasil menjawab pertanyaan, 4 orang akan dapat hadiah berupa barang. 2 lagi akan mendapat hadiah uang tunai ya. Jadi rekan-rekan sekalian, adik-adik Gen Z, adik-adiknya milenial, silahkan disimak baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama langsung berdiri ya. Oke ya. Apa saja tantangan dalam pengembangan industri kelapa sawit untuk kaula muda, kaum milenial? Ya, sebelah sini. Ya, silakan berdiri di tempat saja. Apa saja tantangan dalam pengembangan industri kelapa sawit untuk kaum milenial? Ya. Tantangan. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandraina Kinar Sangkuin dari SMA Prima. Iya. Di sini saya akan memberitahu tantangan yang di pemaparan tadi. Di Iya. sini ada dimulai dari internal, yaitu ada pohon-pohon, di keterampilan, kualitas benih, biaya yang produksi tinggi, kampanye negatif baik di dalam pasar atau di luar negeri. Itu juga tantangan di strategi, bisa membuat negatif main seperti itu. Mungkin segitu. Ya. Benar. Bagaimana Pak Moderator? Tepat. Selamat, congratulations adik. Silakan duduk kembali, nanti kita panggil ke Cantik depan loh ya. Pasti pakai sabun sawit juga. Oke, nanti dikasih ya. Pertanyaan kedua. Mudahan nggak salah baca ya. Ini soalnya
profesor nih yang nulis ya. Saat ini ekspor sawit terbesar ke negara mana? Boleh berdiri. Iya, sebelah sini. Mana? Yang mana? Mbak itu apa ini? Mbak yang mana? Iya. Mau kamu ya, kekuatan wanita loh ya. Silakan sayang, nama, sekolahnya ya. Ekspor sawit terbesar ke negara mana? Buka catatan-catatan itu ya. 3, 2. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Safitri. Yang tadi saya baca itu dari Cina, terus India, Pakistan, dan yang terakhir tadi dari mana ya? Dari keluarga baik-baik ya. Bukan, apa? Dari Eropa. Yes, oke, 100 ya, 150 lah buat kamu ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana petani bisa beradaptasi, bersinergi dengan tuntutan program? Bagaimana? Bagaimana petani bisa beradaptasi, bersinergi dengan tuntutan program untuk pengembangan kelapa sawit? Ya, bagaimana petani bisa beradaptasi? Beradaptasi aja ya, Beradaptasi. biar nggak susah ya. Bagaimana petani bisa beradaptasi dengan untuk mencapai Pengembangan productivity ya. Oke. Intinya ya. ada pengembangan Ada program. program, Bagaimana yes. petani itu bisa beradaptasi ya? Silakan dijawab. Melalui pakai insang kah ya kalau biologi kan ya. Baik, mohon Lanjut. izin memperkenalkan diri. Nama Devi Anjanisa Putri, perwakilan dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Baik, tepuk tangan dulu dong. Baik, mohon izin menjawab dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop mengenai perkembangan kelapa sawit. Bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kinerja kita terhadap perusahaan kelapa sawit. Terima kasih. Oke, tepat ya. Oke, benar loh. Benar. Ya kan? Karena dengan mengikuti pelatihan, petani juga menambah pemahaman dan wawasan Betul mengenai sekali. cara beradaptasi dengan program kelapa Betul sawit. sekali ya. Nanti kalau tunjuk tangan langsung perkenalan diri gini. Saya Barang Laga, umur 25 tahun, perwakilan dari Kutai Timur. Tadi sudah berapa pertanyaan, darling? Baru 3 ya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman online ya. Oke. Tim operator mohon standby ya. Untuk teman-teman online yang ikut secara daring, kita kasih kesempatan untuk bisa ikut menjawab kuis pertanyaan pada sesi ini. Dor. Kita tanyakan sama Ada ya. Produk utama sawit. Ciluk, Mbak. Jadi kita sempurnakan aja soalnya ya. Sebutkan produk utama sawit. Ya itu saja. Silakan teman-teman online. Produk utama ya. Yang bukan produk nggak turunan. boleh ya, adu nasib ya. Ya. Bagaimana Bagaimana aja? tim operator ada tanggapan dari teman-teman daring? Sebutkan produk utama sawit. Produk utama sawit. Sawit itu mengeluarkan produk utamanya apa gitu loh ya. Ya sini berdiri. Ya gitu kan ya. Sawit itu mengeluarkan produk utamanya apa ya? Kalau produk utama sawit ya sawit sayang. Benar nggak? Ya kan? Sawit itu mengeluarkan produk utama apa? Apa? Turunan. Ya, ini mic-nya nggak dikasih loh ya. Baik. Yang online nggak ada. Perkenalkan, nama saya Fadil dari SMA Prima YPSB, umur 16 tahun.
Jawabannya adalah ada 3, yaitu yang pertama adalah food, seperti margarin. Terus yang kedua adalah fuel, seperti biodiesel. Dan terakhir adalah personal care, seperti pelembab, moisturizer, dan sebagainya. Bagaimana moderator? Benar. Mau jawab apa sayang ya? Sorry tadi kita mau ngasih buat yang online ya. Iya. Cuman kita nggak lihat ke layar ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk yang online ya. Silakan sayang baca. Ya, teman-teman online, kita kembali kasih kesempatan ya. Masih seputar tentang produk sawit. Sekarang kita kasih soalnya. Soalnya adalah sebutkan produk turunan sawit untuk makanan. Iya. Sekali lagi kami ulangi soalnya, sebutkan produk turunan sawit untuk makanan. Atau apa aja produk makanan yang merupakan produk turunan dari sawit. Ya. Yang online saya. Iya, itu kameranya di depan saya. Oh, kameranya di depan. Iya. Layarnya di belakang. Kita ngomong sama kamera. Tapi bagaimana teman-teman online? Ada yang mau bertanya? Kita kasih kesempatan 5, Sama N1 sama 4, Rinda. 3, 2, 1. 10. Nampaknya teman-teman online ini kameranya aja yang standby ya. Iya. Orangnya lagi break mungkin. Oh, dia ada. Pada panitia? Belakang. Belakang. Ya, kita kasih kesempatan belakang ya. Kasihan yang belakang udah kering loh berdiri ya. Iya, belakang. Nggak usah disebutkan umurnya, nggak usah sayang ya. Itu tadi cuma bercandaan ya Allah. Polos sekali sih adik-adik aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ella Zaratul Ula dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Jadi jawabannya yaitu coklat, margarin, terus kopi, lipstick, sama makan. Roti, kopi, minyak. Baca kan? Udah. Gimana? Fokus kurang lengkap ya. Oke. Kayaknya makan. Karena tadi ini sah. Syah. Walaupun tadi sudah dijawab beberapa, tetapi ada jawaban yang benar. Iya. Salah satunya coklat. Iya, benar ya. Baik. Walaupun ada beberapa tadi yang tidak tepat seperti lipstick ya, tapi tadi juga pertanyaan tidak sebutkan berapa ya. Cuman menyebutkan contoh dari produk sawit untuk makanan, coklat. Betul. Selanjutnya 2 pertanyaan terakhir ini hadiahnya uang tunai. Silakan. Sudah 4 ya? Sudah 5. Iya. Oh, satu lagi. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari bapak-bapak VIP kita mau nanya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Oh, ada. Ada, oke. Mohon izin. Ya. Buat adik-adik, buatkan satu statement aja, kurang lebih 30 detik, yang menunjukkan sawit itu baik. 30 detik, tiga peserta, ntar kita yang nilai yang mana yang paling baik. Oh ya, betul, baik. Ntar hadiahnya langsung dari Ketua Gapki ini. Jadi kita kasih kesempatan 3 peserta Pak ya. Yang mana? Ini dulu, kita kasih kesempatan pertama. Peserta pertama. Oke. Kita akan kasih 3 kesempatan untuk 3 orang peserta. Nanti bapak-bapak pimpinan yang akan menilai yang terbaik ya statementnya. Silakan buat statement selama 30 detik tentang sawit itu baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Namira Kelfaiza dari SMA Prima YPPSB. Sawit itu baik. Industri sawit telah menyumbangkan banyak sekali manfaat kepada negara, baik melalui devisa maupun sektor-sektor yang telah dibantu oleh adanya industri sawit. Industri sawit juga
menyerap banyak sekali tenaga kerja yang akhirnya memberdayakan masyarakat lokal pada daerah industri sawit. Industri sawit juga baik kepada lingkungan karena tidak menghasilkan limbah sama sekali dan juga Waktu habis. Thank you. 30 detik. Kalau pernah nonton Cukup lancar ya. Miss Universe harus begitu ya. Wih, Miss Sekarang Universe peserta nggak kedua. tuh ya. Oke. Oke. Dimulai dari sekarang. Baik, sawit itu baik karena dalam banyak hal sawit memiliki banyak manfaat. Dari segi pekerjaan, sawit memiliki banyak peluang pekerjaan yang dapat mengurangi tingginya angka pengangguran. Lalu sawit juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan pemateri tadi, dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, kita terus-terusan menggunakan produk yang berbahan dari sawit. Dan sawit juga tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan ataupun Thank you. Tapi hampir sempurna juga ya. Untuk Oke, peserta masih ada ketiga, satu lagi. Satu kita lagi kasih saya. ke kesempatan di belakang ya. Masnya Iya. ini lo berdiri dari Biar tadi. beda warna ya. Oh, biar beda Iya. warna sayang ya. Silakan. Kasih 4 lah, kasihan masnya dari tadi berdiri ya. Bentar sayang. Dimulai dari sekarang. Jadi sawit itu multi manfaat karena daunnya, buahnya, dan batangnya bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Lalu juga sawit itu bisa membuka lapangan pekerjaan karena Indonesia merupakan negara penyumbang sawit terbesar di dunia. Sehingga akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan juga akan menurunkan angka pengangguran. Lalu juga sawit bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia yang dimana sawit bisa diekspor ke berbagai negara sehingga akan meningkatkan tingkat perekonomian suatu negara. Habis. Hey. Luar biasa. Sabar. Amazing. Sabar. Bagaimana? Kasihlah satu kesempatan Pak, kasihan berdiri tadi Pak ya. Oke, satu boleh. Silakan. Oke, satu Pak, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Mulai. Sawit itu baik karena sawit itu dapat menghasilkan biodiesel yang akan mengurangi penggunaan minyak bumi di dunia. Terus sawit itu juga bermanfaat untuk menekan angka pengangguran di suatu daerah dan juga sawit itu baik. Waktu habis. Oke. Terima kasih. Teman-teman yang sudah berdiri itu luar biasa sekali loh. Tepuk tangan dulu dong buat mereka ya. Berani berbicara itu luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, boleh teman-teman keempatnya boleh maju yang sudah memaparkan mengenai sawit itu baik. Boleh maju semua. Semua punya kesempatan untuk menang ya. Silakan ya. Mau menang atau tidak, kalian ini sudah luar biasa, sudah mau berbicara mengenai sawit itu baik ya. Oke. Ini satu lagi Pak ya. Satu lagi. Kita lagi tambahannya Pak, 2 Pak. 6 ya, 6 Pak, 6 orang ya. Ya, juri berembuk dulu yang mana kira-kira yang ini ya. Ya. Ala-ala ya Pak ya. Pak Agus dewan juri nih Pak Agus ya. Sponsornya ya. Luar biasa Bapak. 1 hektar sawit ya Pak. Oke, sip. Oke. Pemenang pertama jatuh pada semuanya luar biasa. Baris. Aduh Pak, kita ini lemah Pak dengan Mohon izin foto dulu Bapak. merah ini. Ya, boleh foto dulu. Uangnya diangkat deh. Uangnya dilihatin dong. Nah, ya. Jangan langsung dikantongin. Senyum. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya adik-adik ya. Itu nanti uangnya sampai rumah dilaminating loh ya. Dipajang di dinding ya. Karena itu pencapaian luar biasa ya. Oke, sekarang kita penyerahan hadiah pemenang yang sudah berhasil tadi menjawab kuis. Silakan maju ke depan. Oke. Tapi sebelumnya mohon izin untuk penyerahan cenderamata terlebih dahulu. Oke. Kita akan menyerahkan cenderamata. Kami persilahkan untuk narasumber kita.
Bapak akan diserahkan oleh Ketua Gapki Kalimantan Timur ya. Wah, ini atur nuhun ya. Jangan dibuka sekarang Pak, isinya Pak. Mystery box. Mystery box ya. Tinggal pilih ya, tirai berapa yang mau dipilih ya. Oh enggak ya. Oke. Pembagian hadiah ya. Oke. Untuk teman-teman yang menang menjawab kuis pertanyaan di sesi ini, silakan maju ke depan. Silakan. Ayo, yang jawab pertanyaan tadi. Yang tadi berhasil jawab kuis, silakan. Maju loh, kamu gak berasa ya? Iya. Maju. Yuk. 5. Gak apa-apa, kalau gak dapat itu nanti dapat cash kok Oh, ya. berarti kurang 1. Ya. Kurang 1 ya? 5 udah 5. Tinggal 5, oke. Ya. Jangan daftarkan orang lain sayang ya. Ya, kita langsung serahkan saja. Mohon izin Bapak Narsum kita untuk dapat menyerahkan. Iya. Ini semuanya nilainya sama ya adik ya. Jangan dilihat dari covernya ya. Karena biasanya yang kecil-kecil itu cabai rawit ya. Jangan dilihat dari warnanya yang berbeda Iya, ya. Lihat dari struk harganya aja. Iya. Yang terakhir dapat hikmahnya aja. Kasih. Oke. Boleh mohon izin Bapak untuk Mohon foto izin, bersama Pak, foto Pak. bersama. Boleh berada di tengah Bapak. Ya, diangkat hadiahnya adik-adik. Iya. Gaya bebas. Iya, tidak ada perubahan pemirsa. Yeay, bumerang. Iya. Hei, luar biasa sekali. Udah ya. Oke. Dan kita sudah ada di session kedua. Kita masih punya sampai season 10 ya rencana ya. Di siang hari ini. Tapi sepertinya kita harapkan buat semuanya bisa istirahat dulu. Karena kita sudah memasuki ibadah sholat zuhur juga kita ya. waktunya isoma. Betul Ya. sekali. Kita break isoma dulu. Betul. Untuk waktu sholat zuhur dan makan siang. Benar sekali, kami silakan buat rekan-rekan, ibu bapak, teman-teman semua yang mau menjalankan sholat zuhur, kami silakan. Yang mau menikmati santap siangnya juga kami silakan. Semua santap siangnya juga sudah disediakan di sebelah sana ya. Untuk foto tadi sudah, ya rekan-rekan sekalian ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang mau foto untuk diabadikan di akun Instagramnya ya. Jangan lupa Foto boothnya ada di lobby. foto boothnya ada di depan ya teman-teman Dan semua ya. untuk jamuan makan siangnya, santap siangnya ada di restoran Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Dan kita akan break isoma sekitar 1 jam atau 60 menit. Rekan-rekan semua, terutama para partisipan, jangan lupa untuk kembali ke ruang acara tepat pada waktunya. Oke, baik kita ketemu di session ketiga. Salam sehat buat kita semua dan sampai jumpa lagi. Thank you. Tadi session kedua. Panitia, mohon izin panitia untuk maju foto bersama dulu panitia. Ya, teman-teman